Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel A123 MSI. Oke teman-teman, jadi kali ini kita ada pelanggan ya yang memesan dodos buat memanen buah sawit ya. Jadi kali ini kita ingin membuat dodos. Untuk bahannya itu dari Permobil. Kami menyesuaikan dengan permintaannya si pemesan ya. Dan proses kali ini kita sedang melakukan proses cutting ya, atau pemotongan pada bahan dengan cara tradisional pastinya. Oke teman-teman, simak terus prosesnya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, untuk proses awalnya seperti biasa ya, kita lakukan pembakaran yang benar-benar panas sekali ya, sampai bilahnya itu berwarna orange. Lalu kita membentuk cekungan ya di kedua sisi bahan dengan cara menempelkan besi seperti yang teman-teman lihat, lalu dipalu-palu sampai membekas ya cekungannya. Jadi teman-teman, cekungan itu fungsinya untuk membuat kolongan buat memasang gagang dodosnya nanti teman-teman. Oke teman-teman, di tahap ini kita sedang melakukan pelebaran bilah ya, yang dimana nanti jika lebarannya itu sudah sesuai akan kita bentuk buat kolongan dodosnya ya. Jadi kolongan itu teman-teman buat memasang gagang pada dodosnya teman-teman, seperti itu. Dan di sini kita harus memperhatikan betul teman-teman di dalam proses penempaan membuat dodos ini ya. Kita harus menyesuaikan fungsinya, harus menyesuaikan ukurannya ya, seperti itu. Karena dodos ini ya buat kerja berat ya, yang pastinya menggunakan tenaga. Jangan sampai diameternya itu teman-teman terlalu tipis ya, baik pun diameter mata bilahnya dan untuk kolongannya ya. Jadi harus benar-benar pas seperti itu ya. Tujuannya biar teman-teman kita atau pelanggan kita ya bisa dengan nyaman menggunakan dodos buatan dari kita, seperti itu. Oke teman-teman, jadi channel A123 MSI ini tidak hanya membuat golok buat sembelih saja atau membuat parang buat berkebun saja ya teman-teman. Akan tetapi kami channel A123 MSI akan membuat berbagai macam tutorial, karena kami membuat berbagai macam perkakas tani lainnya teman-teman, seperti egrek, dodos buat sawit, dan seperti yang sekarang ini kita membuat dodos buat sawit juga, serta masih banyak lainnya seperti golok sembeli, golok cacah tulang, golok buat daging, parang buat tebas rumput, parang buat berkebun, pisau garpu, pisau sadap karet, dan masih banyak lainnya teman-teman. Pokoknya lumayan lengkap lah ya. Dan dipastikan setiap bilah yang kami buat akan kami uji coba teman-teman, agar teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas bilah yang kami buat teman-teman, seperti itu. Dan di sini kita melakukan proses membuat bolongan ya, dengan cara manual pastinya, yang dimana nanti jika sudah terbentuk kolongannya, lubang tersebut fungsinya untuk memasang paku atau baut ya pada gagang dodosnya nanti. Jadi biar lebih kuat dan kokoh teman-teman.
Oke teman-teman, di tahap ini kita sedang membentuk kolongannya ya. Tentunya dengan diameter yang pas, jangan terlalu pipih ya kolongannya biar kokoh. Dengan cara dipalu-palu, tentunya dengan kesabaran. Dan di sini terlihat jelas ya, kita memasukkan besi di kolongannya. Lalu kita lakukan proses memalu-maluhnya lagi agar bentukan kolongannya itu bulat sempurna ya teman-teman. Dan dipastikan harus rapi, antara bilah dan kolongannya itu harus benar-benar lurus ya teman-teman. Setelah terbentuk kolongan ini teman-teman, kita ke tahap selanjutnya untuk proses pembentukan bilah ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita selesai membentuk kolongannya ya, kita ke tahap untuk menempa bagian bilahnya atau memproses bagian bilah dodosnya teman-teman. Di sini kita sedang melebarkan mata bilah dodosnya agar mendapatkan diameter yang pas ya teman-teman. Dan tidak lupa, seperti biasa ya, kita memberi cap pada mata bilahnya dengan cara cap tersebut dipalu sampai membekas ya capnya. Jadi fungsi cap itu teman-teman biar orang-orang tahu ya, yang membuat dodos ini pandai besi yang dari mana, seperti itu. Oke teman-teman, untuk diameternya sudah memipih dan sudah pas. Lalu kita lakukan proses cutting ya, atau memotong bahannya biar tidak terlalu panjang teman-teman mata bilahnya. Setelah itu kita melakukan proses meluruskan ya, agar bilah dan kolongannya itu presisi teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat sekarang ini, kita memasukkan besi ya, seperti proses di awal sebelumnya ya, karena sewaktu kita membentuk mata bilah itu ada benturan yang mengakibatkan kolongannya itu tidak lurus ya dengan mata bilah dodosnya, seperti itu.
Oke teman-teman, di sini kita sudah melihat ya, untuk hasil tempaannya itu sudah rapi. Ya mungkin ini sudah 75% lebih ya. Ya tidak lama lagi mungkin akan selesai ya teman-teman untuk proses penempaan dodosnya. Seperti mata bilanya sudah pipih dan rapi ya. Terus untuk kolongannya juga sudah lurus ya dengan mata bilanya. Lalu kita ke tahap selanjutnya teman-teman. Seperti biasa kita membentuk mata tajamnya atau membuat mata bilahnya dengan menggunakan gerinda. Dipastikan untuk membuat mata bila teman-teman harus lurus ya dan rapi. Oke teman-teman, setelah tahap demi tahap kita membuat dodosnya ya, lalu kita membentuk mata tajamnya ya. Untuk awalan kita menggunakan mata gerinda buat besi yang kasar ya teman-teman. Setelah kedua sisi mata bilanya sudah terbentuk dan rapi pastinya, lalu kita mengganti mata amplasnya menggunakan amplas dis atau amplas susun teman-teman, biar hasil matanya itu benar-benar maksimal dan rapi ya. Lalu kita ke proses penyepuan teman-teman, dengan cara dibakar terlebih dahulu seperti yang teman-teman lihat ya. Dan di proses penyepuan, di saat melakukan proses pembakaran itu ada tekniknya teman-teman, kalau kita perhatikan ya, dengan cara memaju mundurkan bilah dodosnya sampai bilahnya itu mendapatkan suhu yang pas ya, sampai sedikit keoren-orenan. Lalu kita lakukan media sepuh. Untuk media sepuhnya kita menggunakan media sepuh air teman-teman. Oke teman-teman, untuk matanya sudah berwarna putih ya, yang menandakan untuk proses penyepuhannya itu sudah berhasil teman-teman. Sangat terlihat jelas ya. Dan sewaktu kita proses penyepuhan media air, jika ada bengkok pada bilah ya, kita usahakan jangan terlalu sampai dingin ya kita melakukan proses penyepuhannya. Karena kalau ada bengkok, kita melakukan pelurusannya itu ya dengan cara dipalu-palu. Khawatirnya nanti kalau sudah dingin mata bilahnya akan patah teman-teman sewaktu kita palu-palu ya, seperti itu. Oke teman-teman, setelah selesai ya penyepuhannya, di sini kita melakukan proses pengasahan. Kami tidak mengasah mata bilah dengan batu asah ya teman-teman, tapi kami mengamplas saja dengan amplas halus pastinya, dan semaksimal mungkin teman-teman, karena kita akan uji atau tes mata bilah ini di pelepas sawit ya. Lumayan keras teman-teman pelepas sawit itu. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di setiap finishingnya pasti akan ada uji coba. Seperti yang teman-teman lihat sekarang ini, kita tes di pelepas sawit ya. Ya memang fungsi dodos itu untuk memotong pelepas sawit dan panen buah sawit ya. Tapi kalau panen buah sawit yang tidak begitu tinggi ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa kualitas bilah dodos yang kami buat ya teman-teman. Dan tidak diasah sama sekali teman-teman menggunakan batu asah. Ini hanya kami amplas menggunakan amplas halus ya. Mungkin kalau diasah menggunakan batu asah bisa lebih tajam lagi ya daripada yang teman-teman lihat sekarang ini.
Buat teman-teman yang minat, tinggal di WA Jabrik saja ya, di nomor sudut bawah. Kami siap menerima pesanan buat teman-teman semuanya. Untuk mata bilah dodosnya teman-teman masih aman ya, sangat terlihat jelas tuh, masih aman, tidak ada yang patah dan tidak ada yang melewat. Kalau bahasa kerennya itu tidak ada yang rolling dan tidak ada yang chipping ya. Nih, sangat jelas sekali, mata masih aman. Oke teman-teman, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.